Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustiana dari Prodi Kasmas akan menjelaskan mengenai materi keorganisasian. Yang pertama ada pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan juga kaki. Keorganisasian juga berasal dari kata organisasi, artinya wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Pada dasarnya, organisasi merupakan suatu tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama, terencana, terorganisir, terpimpin, dan terkendali untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organisasi taktis, kemudian yang kedua ada organisasi teknis. Organisasi teknis merupakan organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan ada ketika masalah-masalah tertentu dianggap serius. Contohnya yaitu untuk menyelesaikan proyek atau dibentuk ketika ada bencana alam. Kemudian ada organisasi teknis. Organisasi teknis merupakan organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja. Contohnya yaitu seperti partai politik, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Kemudian ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama terdiri dari sekelompok orang. Jadi sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Kedua, memiliki tujuan. Alasan mengapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan dan dicapai dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggotanya harus saling bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antar anggota, maka tujuan tidak akan tercapai secara efektif dan juga efisien. Yang keempat, adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan juga membatasi sumber daya yang dimiliki agar pencapaian tujuan dan juga terciptanya manajemen yang baik dalam organisasi. Kemudian ada komponen organisasi. Yang pertama ada anggota, kedua pengurus, 3 tujuan, keempat aturan, 5 struktur, 6 sistem, dan juga yang ketujuh ada sarana dan prasarana. Kemudian ada manajemen organisasi. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, 3 tindakan atau aksi, 4 pengawasan, 5 evaluasi. Sifat organisasi. Yang pertama ada independen. Organisasi harus berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain atau non-struktural dengan organisasi lain. Kedua ada non-independen. Organisasi non-independen ini memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, sedangkan yang independen tadi tidak mempunyai hubungan dengan organisasi lain. Struktur organisasi itu tergantung dengan porsi atau kebutuhannya. Namun yang pada umumnya itu memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga bidang-bidang lainnya. Contoh organisasi mahasiswa di kampus. Yang pertama dari skala fakultas itu antara lain ada BEM, himpunan, study club, dan lain-lain. Yang kedua ada skala universitas, itu ada UKM. Kemudian yang terakhir ada manfaat organisasi. Yang pertama menambah dan menjaga relasi. Kedua menambah pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya organisasi, pengetahuan kita jadi bertambah. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan kemampuan public speaking. Dengan kita mengikuti organisasi, maka kemampuan kita untuk berbicara di depan banyak orang itu akan lebih terlatih.